Halo teman-teman dan Bu ini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan, aku Arturo Araf untuk mempresentasikan laporan penelitian kami yang berjudul Generatif AI dan Keaslian Karya Digital, yaitu analisis dampaknya terhadap kreativitas dan juga disinformasi digital. Sebelumnya penelitian ini lahir dari kegelisahan kita bersama mengenai batas antara kreasi manusia dan algoritma di era kecerdasan buatan. Jadi apa sih kondisi yang kita hadapi saat ini? Jadi kita sudah sampai pada era kreativitas terbantu, di mana, ini muncul istilahnya dari kecerdasan buatan itu sendiri, yang mana itu, dalam praktiknya membantu, para pengguna khususnya dari generatif AI ini dalam menghasilkan karya-karyanya. Di sini Gen AI bukan lagi sekadar alat statis, melainkan agen kolaboratif dalam landscape, khususnya, di kampus ini ya adalah landscape akademik. Teknologi ini memiliki kapabilitas adaptasi yang cair. Ia mampu melampaui batasan pemrograman awalnya untuk masuk ke ranah imajinasi manusia, memberikan peluang sekaligus tantangan terhadap cara kita berkreasi. Selanjutnya, rumusan masalah yang telah kita buat itu ada 3. Yang pertama ada paradoks kreativitas. Bagaimana Gen AI memengaruhi dimensi berpikir kreatif kita? Apakah ia membantu atau justru menurunkan rasa percaya diri kreatif kita? Lalu yang kedua adalah ancaman halusinasi, sejauh mana kita sebagai pengguna rentan terhadap disinformasi dan hoax yang dihasilkan oleh AI itu. Lalu yang ketiga adalah solusi apa yang bisa diambil untuk menghadapi ini dalam kacamata berpikir komputasional atau computational thinking. Yang mana nanti kita yang mana kami telah bekerja sama dengan salah satu expert di bidang computational thinking ini. Selanjutnya, untuk metode penelitian kami itu adalah campuran dengan metode sequential explanatory. Jadi kami melakukan pendekatan kuantitatif melalui survei kepada 31 responden yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Lalu kami memperdalam temuan tersebut secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan narasumber ahli, yaitu dosen berpikir komputasional dari STIKA ITB untuk mendapatkan perspektif akademik yang kredibel. Nah, di sini kami mendapatkan, data pendukung yaitu peningkatan fluensi ide dari generatif AI, dampak dari generatif AI ini. Yang mana secara kuantitatif penggunaan AI secara signifikan meningkatkan dimensi berpikir divergent. Data menunjukkan peningkatan skor fluency atau kelancaran ide dari 8,0 pada proses manual menjadi 10,8 saat dibantu Gen AI. Ini membuktikan bahwa AI sangat efektif sebagai pemantik ide awal atau brainstorming. Namun di sini lahirlah, kekhawatiran disinformasi, di mana, 71% responden menyatakan sangat khawatir terhadap penyebaran hoax. Kekhawatiran ini muncul bukan tanpa alasan, karena berdasarkan data vulnerabilitas nyata, hampir seperti responden kita atau sekitar 32,2% mengakui pernah tertipu oleh konten digital yang ternyata sepenuhnya buatan AI. Dan ini nanti akan terbukti pada hasil penelitian kami. Nah, di sini kita melampirkan, data dari penelitian yang kami uji ke para responden, di mana hasil yang diperoleh itu menunjukkan seberapa akurat responden dalam mendeteksi apakah gambar ini hasil karya AI atau asli gitu. Dan diperoleh bahwa dari beberapa gambar yang kami tampilkan kepada responden, itu terungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa dari beberapa pilihan gambar ini hanya 59,03% yang
menjawab dengan akurat. Dan bisa kita lihat di sini bahwa, gambar di sini itu malah mencapai 25,8% yang menjawab dengan akurat. Itu menunjukkan seberapa melesetnya para responden dalam memperkirakan apakah hasil karya ini AI atau bukan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada kendala yang cukup signifikan dalam melihat, para responden ini dalam memperkirakan apakah, hasil karya ini murni atau adalah hasil proses dari generatif AI itu. Di mana, ini adalah alarm bagi kita bahwa kemampuan diskriminasi visual kita mulai tertinggal dari kemajuan algoritma. Hal ini dipertegas oleh narasumber ahli kami, yaitu Bapak Muhammad Qoimatu, PhD. Beliau menyatakan bahwa masalah utamanya adalah fiksasi kognitif, di mana mahasiswa cenderung langsung percaya pada output AI tanpa melakukan verifikasi. Di sini CT melatih metakognisi untuk memverifikasi langkah demi langkah. Jadi dari kutipan Pak Qoim ini bisa kita simpulkan ada 3 pilar, strategi yang dielaborasi itu menjadi ketiga pilar ini, yaitu yang pertama adalah dekomposisi. Jadi jangan gunakan prompt tunggal yang besar, pecahlah masalah menjadi bagian kecil agar tetap memegang kendali atas logika prosesnya. Lalu yang kedua ada pengenalan pola, yaitu belajarlah mengidentifikasi gaya bahasa atau halusinasi AI yang seringkali tidak natural. Memang, pada contoh visual sebelumnya, mungkin ada beberapa yang visualnya agak samar. Jadi, eee, batas antara ini merupakan hasil karya asli atau AI itu memang cukup kecil gitu, cukup tipis. Lalu yang terakhir ada abstraksi, jadi fokus pada substansi informasi dan saring detail yang tidak relevan atau yang tampak mencurigakan. Dan selanjutnya, rekomendasi strategis dari computational thinking itu, kami merumuskan 4 rekomendasi. Yang pertama adalah verifikasi silang. Budayakan penggunaan mesin pencari tradisional untuk memvalidasi output AI. Lalu ada digital watermarking, mendukung label keaslian pada karya AI. Yang ketiga ada literasi AI, integrasi kurikulum CT sebagai pertahanan kognitif. Lalu ada regulasi kampus, yaitu perlunya aturan tertulis dari institusi untuk menjamin keadilan penilaian orisinalitas. Yang mana, rekomendasi ini muncul dari data survei dan juga hasil, data yang diperoleh juga. Dan di mana memang perlu adanya regulasi yang cukup ketat dalam hal ini. Dan sebagai penutup, manusia adalah sense makers. AI hanyalah pemantik atau spark. Tanggung jawab untuk membedakan fakta dari halusinasi dan makna dari sekedar data tetap berada pada pemikiran kritis kita sebagai manusia. Teknologi harus memperkuat kita, bukan menggantikan cara kita berpikir. Demikian laporan yang kami buat. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada kami. Sekian, terima kasih.